Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlia Syafitri, mahasiswi Universitas Bung Karno, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Di video kali ini saya akan membahas jawaban ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Strategi Komunikasi Bisnis. Mata kuliah Strategi Komunikasi Bisnis ini dibimbing atau diajarkan oleh Bapak Tri Oktasulfa Kimiawan. Mari kita mulai saja. Ada 4 soal dalam mata kuliah Strategi Komunikasi Bisnis ini. Langsung saja, soal yang pertama yaitu ada 3 tujuan umum dalam komunikasi bisnis. Sebutkan dan jelaskan. Jawaban untuk soal nomor 1, 3 tujuan umum komunikasi yaitu memberi informasi atau informing. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua yaitu membujuk atau persuading. Tujuan kedua komunikasi bisnis adalah memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam berbisnis. Yang ketiga yaitu melakukan kerjasama atau collaborating. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis baik dengan perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Ya, demikianlah jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Selanjutnya, soal nomor 2. Selain sebagai sarana komunikasi, surat bisnis memiliki 7 fungsi. Sebutkan dan jelaskan ke-7 fungsi tersebut. Jawaban soal nomor 2 yaitu 7 fungsi surat bisnis. Surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengiriman surat. Dalam kaitannya dalam dunia bisnis, surat bisnis berfungsi untuk membawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. Yang kedua, sebagai alat untuk menyimpan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Misalnya, surat pemesanan produk, surat penagihan produk baru, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sebagai bukti tertulis atau dokumen tertulis. Misalnya surat perjanjian, jual beli, surat perintah kerja, surat kerjasama, dan lain-lain. Yang keempat yaitu sebagai alat untuk mengingat. Misalnya surat bisnis yang diarsipkan. Pada saat dibutuhkan, surat-surat tersebut dapat dilihat dan dicek kembali untuk mengingat berbagai kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu sebagai bukti sejarah atau bukti historis. Misalnya surat izin pendirian usaha, surat kepailitan usaha, dan surat penggabungan usaha. Surat-surat bisnis tersebut menjadi catatan yang berharga sebagai bukti historis dalam dunia bisnis. Selanjutnya pedoman kerja. Misalnya, surat keputusan dan surat perintah. Surat tersebut berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan bisnis. Poin yang ke-7 atau yang terakhir yaitu sebagai media promosi bagi pengiriman surat. Selanjutnya kita menuju soal yang ketiga. Sebutkan dan jelaskan 13 surat bisnis. Nah, berhubung di soal nomor 3 ini ada 13 poin yang sangat amat panjang, jadi sepertinya tidak memungkinkan saya untuk membuat PowerPoint atau slide-nya. Jadi saya bacain aja ya jawaban nomor 3. Ada 13 surat bisnis, yaitu yang pertama surat pemesanan. Salah satu surat bisnis yang lazim dijumpai dalam dunia bisnis, baik pada perusahaan yang bergerak dalam proses pengolahan, perdagangan, maupun jasa. Surat pesanan adalah surat yang dibuat oleh seorang atau sekelompok orang atau organisasi untuk melakukan pemesanan barang atau jasa kepada pihak lain, guna memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Dengan kata lain, surat pesanan dapat dilakukan secara perorangan maupun bisnis. Yang kedua, surat konfirmasi. Surat konfirmasi adalah surat yang berisi tentang penjelasan tertentu yang lebih berfungsi sebagai pemberitahuan, penegasan, atau meyakinkan akan sesuatu gitu, atau menegaskan informasi gitu. Misalnya surat konfirmasi yang berkaitan dengan pemesanan barang, pengiriman barang, atau penawaran harga khusus, atau untuk mengubah suatu prosedur atau kebijakan suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga ada
surat pengaduan, yaitu surat yang berisi pengaduan pelanggan kepada pihak lain atau kepada manajemen perusahaan dengan cara-cara yang baik atau dengan cara yang sopan, ramah, dan tidak emosional ya. Karena pelanggan merasa dirugikan nih, jadi dia membuat surat pengaduan gitu. Pelanggan kadangkala menjadi korban dan sikap dari perilaku perusahaan yang tidak lagi menempatkan pelanggan sebagai mitra bisnis yang baik dan saling menguntungkan. Sikap ini akhirnya memunculkan kekecewaan bagi pelanggan. Nah, biasanya surat pengaduan ini menjadi salah satu cara bagi pelanggan kepada pihak lain atau manajemen perusahaan itu untuk mengungkapkan rasa kekecewaannya. Jadi kayak ya udah, untuk komplain kirim email atau biasanya sih mailbox atau fax atau pos gitu-gitu biasanya. Oke, poin yang keempat yaitu surat permintaan informasi. Surat permintaan informasi yaitu surat yang dikirimkan oleh seseorang, kelompok, atau lembaga untuk meminta berbagai informasi penting kepada pihak lain, baik perseorangan maupun lembaga. Sebagai contoh, permintaan informasi tentang aneka produk baru, jasa pendidikan dan pelatihan atau diklat, berbagai bidang keahlian jasa, dan pemeliharaan aneka jenis mesin dan elektronik. Seperti itu, atau kayak penjualan properti gitu dan sebagainya. Yang kelima, surat ucapan selamat. Surat ucapan selamat ini yaitu surat yang dikirimkan oleh perorangan atau kelompok maupun lembaga atau institusi yang berisi pemberian ucapan selamat, tentunya kan ucapan selamat. Misalnya pemberian ucapan selamat kepada seseorang yang telah berhasil menemukan teknologi baru atau peluncuran produk baru dari suatu perusahaan, seperti itu. Atau ada karyawan gitu yang mendapatkan promosi dan naik jabatan di perusahaan tersebut, itu pakai surat ucapan selamat. Selanjutnya poin 6, surat pemberitahuan. Surat yang dibuat oleh perseorangan, kelompok maupun lembaga atau institusi yang berisi pemberitahuan, jelas namanya kan surat pemberitahuan. Ya, berisi tentang pemberitahuan kepada pihak lain oleh perseorangan maupun lembaga. Misalnya perihal pindah alamat kantor, perubahan nomor telepon, perubahan logo perusahaan, pergantian direktur atau pimpinan, perubahan harga produk, pembukaan kantor cabang atau kantor baru, dan sebagainya. Yang ketujuh, ada surat penagihan. Penagihan dalam dunia bisnis terjadi ketika seseorang atau organisasi tidak dapat memenuhi kewajiban atau hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, surat penagihan adalah surat yang digunakan untuk menagih hutang pihak lain yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan. Surat penagihan ditulis dengan bahasa yang sederhana dan tidak berbelit-belit, serta memilih kata yang familiar yang diikuti dengan bahasa yang sopan atau tidak emosional, sehingga tidak memancing emosi yang ditagih gitu ya. Jadi dia cepat tetap bayar dengan tidak emosi. Selanjutnya, poin yang ke-8, surat peringatan. Surat yang ditulis oleh seseorang atau organisasi yang ditujukan kepada pihak lain, baik perorangan maupun organisasi, yang berisi peringatan atau atas sesuatu. Misalnya, surat peringatan kepada debitur untuk segera melunasi hutangnya, atau surat peringatan untuk pelanggan agar tidak tertipu dengan produk tiruan atau bajakan. Misalnya kita kayak kan kita sering nih pakai kayak aplikasi yang menggunakan OTP gitu, kayak sebut saja Gojek, Shopee dan sebagainya gitu kan, itu pakai OTP gitu kan. Dan zaman sekarang itu banyak penipuan yang mengatasnamakan aplikasi-aplikasi tersebut yang menggunakan OTP. Makanya di aplikasi tersebut biasanya ada SMS ke nomor yang kita gunakan di aplikasi tersebut untuk memberi peringatan gitu. Jangan memberikan OTP nomor ini bla 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 kepada pihak lain gitu. Itu jadi namanya surat peringatan. Yang ke-9, surat perintah kerja. Surat perintah kerja atau SPK adalah surat yang ditulis oleh pimpinan suatu perusahaan kepada pihak lain yang berisi perintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah disepakati. Ya, ini sama kayak STRP ya kalau lagi PPKM. Oke, nomor 10, surat pengumuman, yaitu surat yang digunakan oleh seseorang atau organisasi untuk mengumumkan sesuatu kepada pihak
baik seseorang maupun organisasi yang dilakukan dengan cara tertentu, seperti pengumuman dipasang di papan pengumuman atau di media massa. Misalnya kayak di billboard yang besar gitu kan, di pinggir jalan kita suka lihat ada itu iklan, bisa juga sih ya, atau bisa itu surat pengumuman bisa ditaruh di billboard kayak gitu, atau di mading. Kalau di kampus biasanya di mading gitu ya. Yang 11, surat undangan atau RUPS, salah satu forum tertinggi dalam suatu organisasi bisnis yang sangat strategis bagi pengambilan keputusan, seperti keputusan yang berkaitan dengan bagaimana pengembangan bisnis ke depannya dan bagaimana menentukan para manajer yang benar-benar profesional di bidangnya. Selanjutnya, surat kuasa. Surat kuasa yaitu surat pelimpahan kekuasaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pertama atau orang yang memberikan kuasa kepada pihak lain sebagai orang yang menerima kuasa untuk melakukan dan bertindak sesuatu atas nama pemberi kuasa. Surat kuasa berisi antara lain nama, tempat dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal, pekerjaan dan jabatan, tanda tangan, masalah yang akan dikuasakan, tanggal pembuatan, dan masa berlaku surat kuasa tersebut. Biasanya sih kalau di kantor saya ya, misalnya mau pergi ke bank gitu, mengurus rekening perusahaan yang bermasalah atau sebagainya gitu, itu kan pasti pakai surat kuasa atas nama direktur yang dikuasakan kepada salah satu karyawan keuangan misalnya untuk mengurus hal tersebut gitu. Itu pasti pakai surat kuasa yang ditandatangani oleh direktur perusahaan gitu. Yang terakhir yaitu surat perjanjian. Surat perjanjian yaitu surat yang berisi suatu perjanjian yang dilakukan antara pihak yang satu dengan pihak lain tentang suatu hal. Surat perjanjian ini digunakan untuk membuat suatu perjanjian, dan dia biasanya bersegel yang dilengkapi dengan nilai materai tertentu, misalnya materai 6.000, 3.000, atau sekarang yang berlaku itu di 2021 itu materai 10.000 kayak gitu. Melalui surat ini, kedua belah pihak yang terkait harus menyepakati apa saja yang ada di dalam surat perjanjian tersebut. Oke, kita sudah di soal terakhir atau soal nomor 4. Menurut Cass, ada 3 tahapan penting dalam bernegosiasi, yaitu tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap peninjauan. Jelaskan ketiga tahap tersebut. Jawaban untuk soal nomor 4. Menurut Cass, ada 3 tahapan penting dalam bernegosiasi, yaitu tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap peninjauan. Yang pertama, tahap perencanaan, yaitu proses awal sebelum melakukan negosiasi dengan menentukan sasaran negosiasi, strategi negosiasi, dan proses negosiasi. Penentuan sasaran negosiasi sangat penting sebagai arahan atau petunjuk bernegosiasi. Ada 2 jenis sasaran, yaitu sasaran ideal dan sasaran dasar. Strategi negosiasi merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Ada beberapa strategi bernegosiasi, yaitu strategi kooperatif, kompetitif, dan analitis. Proses negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar yang diharapkan mampu menghasilkan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Proses negosiasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang dinamis dalam dunia bisnis. Yang kedua, tahap implementasi. Tahap ini merupakan tahapan penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Oleh karenanya, tahapan ini bukan lagi sebagai wacana pemikiran atau ide. Implementasi memiliki beberapa komponen penting antara lain taktik atau cara, taktik bekerja sama, taktik tidak bertindak apa-apa, dan taktik melangkah ke tujuan yang lain. Yang ketiga, tahap peninjauan negosiasi. Alasan penting mengapa tahap peninjauan negosiasi perlu dilakukan antara lain: 1. Untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Jika tidak, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seorang negosiator. Jika iya, maka pastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda.